Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Selamat sore. Halo, ya. Oke, terima kasih. Halo, sobat pendengar. Selamat datang di podcast Citra Bangsa, ruang inspiratif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Hari ini, Uci akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari angkatan 27 di kelompok 1B. Kita akan membahas tentang visualisasi bangsa ketika generasi muda jadi cermin bangsa. Baik, eh, hari ini Uci nggak sendirian. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suci Ramadona, asal instansi Balai Taman Nasional Bukit 12. Dan ada teman-teman saya hari ini, itu ada, boleh perkenalan langsung aja mungkin ya dimulai dari Kak Odi. Boleh perkenalkan nama, instansi, dan jabatannya. Ya, terima kasih Mbak Suci. Ya. Perkenalkan nama saya Odi Purnasukma, instansi dari Taman Nasional Bukit 12. Terima kasih. Baik, selanjutnya boleh ke Kak Kurnia. Di-unmute dulu Kak. Oke, Baik, saya silakan. izin perkenalkan, nama saya Kurniati Farhanisa dari asal instansinya dari Balai Taman Nasional Bukit 12, Kak. Ya, terima kasih. Selanjutnya oleh Kak Sidki. Baik, perkenalkan nama saya Sidki Ramni, asal instansi dari Taman Nasional Bukit 30. Ya, terima kasih Kak Sidki. Boleh dilanjutkan dengan Kak Novit. Baik, perkenalkan, nama saya Nurfi Akbar, asal instansi Taman Nasional Bukit 12. Baik, terima kasih. Tadi perkenalan dengan teman-teman dari kelompok 1B. Mungkin langsung saja ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang visualisasi bangsa ketika generasi muda jadi cermin bangsa. Oke, di segmen pertama ini Uci akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Odik terlebih dahulu nih, memahami makna visualisasi bangsa. Nah, pengen tanya-tanya nih ke Kak Odi nih, menurut Kak Odi tuh apa sih Kak makna visualisasi bangsa? Boleh langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih Mbak. Menurut saya, visualisasi bangsa ialah sebagai cara suatu bangsa menampilkan identitasnya melalui bentuk visual seperti salah satunya karya seni, Mbak. Mhm. Contohnya, memakai batik di hari Kamis saat kerja di kantor. Terima kasih. Ya, benar sekali. Itu salah satu contoh sederhana ya, cara kita memvisualisasikan bangsa gitu ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Odi nih. Sebenarnya nggak terakhir sih, Ya, nanti ada pertanyaan terakhir, tapi ini di segmen Kak Odi nih. Seberapa penting sih peran simbol-simbol nasional tuh seperti bendera, Garuda, batik, atau bahasa daerah tuh dalam membangun identitas bangsa? Langsung dijawab, Kak. ya. Semua itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas bangsa. Contohnya, Kak, batik. Selain sebagai warisan budaya, juga mencerminkan ke kreativitasan dan kearifan lokal yang memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Ya, baik, setuju banget sama pendapat dari Kak Odi. Terima kasih ini tuh buat pendapat Kak Odi nih tentang memahami makna visualisasi bangsa. Gitu. Oke, selanjutnya Uci pengen ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Sidki. Hmm, pengen ngobrol-ngobrol tentang visualisasi dan kebanggaan berbangsa gitu. Mungkin langsung aja ya Kak ya, pengen nanya nih ke Kak Sidki. Menurut Kak Sidki ini bagaimana sih Kak generasi muda saat ini memvisualisasikan rasa cinta tanah air di era digital? Boleh langsung dijawab Kak? Baik, terima kasih Kak Suci. Menurut saya, generasi muda saat ini sebenarnya sangat kreatif dalam memvisualisasikan cinta tanah air. Mereka itu tidak lagi hanya melalui upacara bendera, tapi juga melalui konten-konten digital yang powerful gitu kan. Misalnya dengan membuat video TikTok tentang kekayaan batik, reel Instagram yang menampilkan keindahan alam Indonesia, atau seperti podcast ini yang membahas isu kebangsaan. Nah, mereka menggunakan bahasa visual yang kekinian untuk menunjukkan kebanggaannya itu sebagai anak Indonesia gitu, Kak. Benar sekali, setuju banget sih Uci. Karena sekarang sudah banyak cara ya untuk memperkenalkan negara Indonesia. Negara Indonesia, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Sidki nih. Menurut Kak Sidki nih, apa sih Kak hubungan antara bangga berbangsa dengan semangat profesionalisme Kakak sebagai CPNS? Ini sebenarnya hubungannya sangat erat, Kak Suci.
Rasa bangga berbangsa itu kan bisa menjadi sebagai bahan bakar semangat pengabdian gitu kan. Nah, seorang ASN yang mencintai Indonesia akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memberikan pelayanan terbaik. Profesionalisme itu bukan sekedar menjalankan tugas, tapi bentuk nyata dari bela negara itu sendiri kan. Nah, ketika kita bekerja dengan integritas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, itu adalah wujud cinta tanah air yang paling konkret, guys. Nah, bangga berbangsa membuat kita tidak mau berkompromi dengan hal yang merugikan negara. Keren banget. Setuju banget dengan Kak Sidki. Terima kasih Kak Sidki. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang visualisasi dan kebanggaan berbangsa. Terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin bisa langsung ke selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi dan ajakan nasionalisme bareng Kak Kurnia. Mungkin langsung aja ya, Uci pengen tanya-tanya ke Kak Kurnia nih. Kak, jika Indonesia itu adalah sebuah kanvas besar ya, nah, warna apa sih yang ingin Kakak Kurnia tambahkan untuk menggambarkan bangsa ini gitu? Boleh langsung Kak? Pertanyaannya menarik ya Kak ya. Jika Indonesia adalah sebuah kanvas besar, warna yang ingin Kurnia tambahkan untuk menggambarkan bangsa ini adalah warna emas atau perunggu. Alasannya itu ada dua. Yang pertama, melambangkan kekayaan dan sejarah. Kekayaan budaya dan sejarah. Warna emas sering diartikan kemakmuran, kebenaran dalam banyak budaya Indonesia seperti keraton. Yang sedangkan warna perunggu mengingatkan pada peninggalan sejarah dengan tradisi yang mendalam. Hal ini menggambarkan kekayaan warisan dan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Untuk alasan yang kedua yaitu karena persatuan dan kebijaksanaan di kanvas Indonesia yang sudah kaya akan merah sebagai lambang keberanian dan semangat, dan putih sebagai lambang kesucian atau ketulusan, serta warna-warna lain yang mewakili keragaman etnis dan alam seperti warna hijau untuk kesuburan. Nah, warna emas dan perunggu ini akan menjadi lapisan yang menyatukan, mewakili kebijaksanaan nenek moyang dan harapan akan masa depan yang gemilang. Warna-warna ini memberikan kesan yang elegan, tahan lama, dan berharga, selayaknya cita-cita bangsa untuk menjadi negara yang makmur dan dihormati di kancah internasional. Dan sekali seperti visi kita Indonesia ini ya, Indonesia emas, menuju Indonesia emas gitu ya Kak. Benar, Kak. Oke, dari pertanyaan terakhir nih Kak, untuk Kak Kurnia nih. Bagaimana nih Kak kita sebagai CPNS nih bisa menjadi wajah positif bangsa, terutama tuh di lingkungan kerja dan pelayanan publik gitu. Kalau kita sebagai ASN nih bisa menjadi wajah positif bangsa itu dengan cara disiplin waktu yang dalam datang, bekerja, dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Memiliki penampilan yang rapi dan bersih seperti berpakaian sesuai aturan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, sopan dan mudah dipahami. Selain itu juga bisa dengan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai pelayanan untuk publik dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif dan edukatif tentang program pemerintah dan menepis hoax dengan data yang akurat, Kak. Begitu, Kak. Dan sekali dengan sikap-sikap kita sederhana sehari-hari itu sudah menggambarkan dengan jiwa nasionalisme kita ya Kak ya. Iya, benar. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Kak Kurnia. Selanjutnya mungkin Uci akan ngobrol-ngobrol tentang peran ASN Kehutanan dalam membangun citra bangsa bareng Kak Novit. Oke, sudah siap ya Kak Novit ya? Ya, siap, Kak. Oke. Pengen tanya-tanya ke Kak Novit nih, sebagai CPNS nih di Kementerian Kehutanan, bagaimana sih peran kita dalam menampilkan citra positif bangsa Indonesia? Kalau menurut saya sih peran kita itu sangat penting ya. Kita ini kan bagian dari wajah pemerintah. Jadi cara kita bekerja itu dan bersikap bisa mencerminkan citra bangsa. Sebagai ASN di bidang kehutanan, tugas kita bukan cuma soal menanam pohon atau menjaga kawasan hutan, tetapi juga menunjukkan kalau Indonesia itu bisa mengelola kekayaan alamnya dan dengan bijak dan berkelanjutan. Kalau kita kerja dengan jujur, profesional, dan punya semangat menjaga lingkungan, itu otomatis membentuk citra positif bahwa Indonesia adalah bangsa yang peduli pada alamnya sendiri. Baik, setuju sekali sama Kak Novit. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Kak Novit nih Kak. Tantangan apa sih yang sering Kak Novit hadapi nih dalam menjaga kelestarian hutan? Dan bagaimana nih semangat nasionalismenya untuk membantu mengatasinya? Silakan Kak Novit. Nah, benar banget. Tantangannya banyak. Mulai dari pembalakan liar, kebakaran hutan, sampai kesadaran masyarakat yang masih rendah soal kepentingan pelestarian.
kadang juga ada benturan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Nah, di situ semangat nasionalisme sangat penting banget. Kalau kita punya rasa cinta tanah air yang kuat, kita nggak akan gampang menyerah. Kita sadar bahwa menjaga hutan itu bagian dari menjaga masa depan Indonesia. Jadi semangat nasionalisme bukan cuma tentang upacara atau lagu kebangsaan, tapi juga tentang tanggung jawab kita melindungi alam dan negeri kita sendiri. Benar sekali, menjadi PR kita bersama ya untuk menjaga kelestarian hutan ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih kolaborasi dengan masyarakat sekitar hutan bisa memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan? Ya, kolaborasi itu kuncinya banget kan. Karena masyarakat sekitar hutan sebenarnya punya peran besar dalam menjaga kelestarian hutan. Kalau kita libatkan mereka dalam program perhutanan sosial atau pemberdayaan ekonomi lokal, mereka jadi merasa memiliki. Dari situ tumbuh rasa saling percaya dan gotong royong ketika kita kerja bareng itu saling bantu dan itu memperkuat persatuan. Jadi menjaga hutan itu nggak cuma soal lingkungan, tapi juga tentang membangun kebersamaan antar warga negara. Terima kasih Kak Novit. Semoga pendapatnya Kak Novit bisa menginspirasi teman-teman yang apalagi CPNS di Kementerian Kehutanan ya, kita semua gitu pastinya gitu. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang visualisasi bangsa ketika generasi muda seperti kita ini jadi cermin bangsa. Tapi masih ada pertanyaan penutup. Semoga teman-teman sudah ada jawabannya ya, gitu. Oke, apa sih nih pesan bagi kakak-kakak nih bagi generasi muda, khususnya nih CPNS baru nih, agar kita tuh tetap mencintai tanah air melalui pelestarian lingkungan, apalagi CPNS Kementerian Kehutanan nih kita nih. Oke, mungkin boleh dijawab dari Kak siapa dulu nih, Kak? Kak Kurnia, mungkin langsung saja. Kak, silahkan. Menurut Kurnia untuk cinta tanah air melalui pelestarian lingkungan itu dengan cara pelopor pengurangan sampah plastik di lingkungan kerja seperti membawa tumbler sendiri dari rumah untuk ke kantor, terus membawa bekal seperti itu. Baik, terima kasih Kak Kurnia. Tidak terasa ya, kurang lebih sudah berapa menit ya teman-teman, mungkin 15 menit ya kita ngobrol-ngobrol tentang visualisasi bangsa dan yang bisa dapat uci simpulkan ya dari seluruh pembahasan dalam podcast ini tuh bahwa visualisasi bangsa tuh bukan hanya tentang simbol-simbol ya seperti bendera, Garuda atau batik, tetapi juga tentang bagaimana kita setiap individu tuh menampilkan karakter, etika dan semangat kebangsaan dalam tindakan nyata. Citra bangsa terbentuk dari perilaku warganya, mulai dari cara berperilaku, bekerja hingga berkarya yang mencerminkan nilai-nilai luhur Indonesia seperti gotong royong, sopan santun, dan semangat kebersamaan. Bagi kita nih CPNS, termasuk yang bertugas di bidang kehutanan, semangat nasionalisme dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang berintegritas, pelestarian lingkungan, dan kolaborasi dengan masyarakat. Upaya menjaga kelestarian hutan bukan hanya tugas teknis, tetapi juga bentuk nyata cinta tanah air, karena hutan adalah bagian penting dari identitas dan kebanggaan Indonesia. Akhirnya, visualisasi bangsa sejati tercermin ketika setiap CPNS dan warga negara menunjukkan sikap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Mungkin segitu dulu podcast kita hari ini mengenai visualisasi bangsa. eh, Ketika generasi muda jadi cermin bangsa. Terima kasih untuk Kak Novit, Kak Siti, Kak Kurnia, dan Kak Odi yang sudah berbagi pendapat. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Gitu. Ya Kak, mungkin boleh responnya teman-teman. Ya, Oke, terima kasih eh, kembali. Terima kasih Kak Uci. ya, mohon maaf bila ada kekurangan kata, ada kesalahan kata gitu ya. Semoga dimaafkan dan terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah berkontribusi di podcast hari ini gitu. Tapi sebelum Uci akhiri, mungkin kita pantun sedikit ya untuk menutup podcast hari ini. Mungkin boleh dibantu Boleh. cakepnya ya nanti ya. Siap, Oke, Kak Suci. siap. Bikin kopi tapi lupa gula. Cakep. Cakep, Oke, diminum pahit rasanya sedih. cakep, Cakep, Jadi ASN jangan asal kerja. Cakep. cakep. Tunjukkan cinta tanah air dari hati yang jernih. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Uci akhiri ya podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Baik, semuanya. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.